Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan satu kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tugas besar logika matematika tentang SWI Prolog dengan studi kasus diagnosa penyakit pada seseorang berdasarkan gejala yang dirasakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aradea STMT sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Logika Matematika. Baik, sebelum masuk kepada inti dari pembahasan yang akan kita sampaikan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Anugrah dengan NIM 11210052. Kemudian ada Fajar Sidik dengan NIM 11210048. Kemudian ada Asep Ajis dengan NIM 11210092. Kemudian yang terakhir ada Sarah Saraswati dengan NIM 11210126. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk yang selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Sarah Saraswati. Kepadanya dipersilahkan. Apa itu prolog? Prolog adalah bahasa pemrograman logika. Artinya, bahasa ini berbeda sifatnya dari bahasa pemrograman umum seperti C++, Java, Python, JavaScript, dan lain-lain. Prolog didasarkan pada logika orde pertama dan dirancang murni sebagai bahasa pemrograman deklaratif. Logikanya dinyatakan dalam bentuk relasi dan semua komputasi dimulai dengan query. Bahasa ini digunakan untuk pembuktian teorema, merancang sistem pakar, penulisan ulang istilah, perencanaan otomatis, NLP, dan banyak bidang menarik lainnya. Nah, dari permasalahannya, sistem pakar merupakan suatu sistem berupa aplikasi komputer yang dibuat seakan-akan berpikir seperti seorang pakar atau ahli dalam bidangnya. Di rumah sakit umum daerah, misalnya, dokter tidak setiap hari ada, akan tetapi banyak pasien yang datang hanya sekedar periksa sehingga banyak pasien yang kecewa karena tidak dapat konsultasi langsung dengan dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat program aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit dengan menggunakan pemrograman logika SWI Prolog. Sistem pakar ini dapat membantu para dokter maupun orang awam dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap gejala penyakit yang diderita oleh seseorang dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Baik teman-teman semuanya, yang selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Di analisa kebutuhan ini ada dua, yaitu yang pertama nama penyakit, kemudian ada gejala. Untuk penyakit flu, di sini gejalanya yaitu ada demam, batuk, dan sakit kepala. Yang kedua yaitu bronkitis. Untuk gejalanya yaitu batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Kemudian yang selanjutnya ada keracunan makanan. Untuk gejalanya yaitu mual, muntah, dan diare. First order logic atau FOL. Untuk mendefinisikan proses diagnosa penyakit dengan syarat-syarat tertentu dalam first order logic atau FOL, kita bisa menyatakan aturan-aturan untuk masing-masing bagian sebagai predikat dan fungsi logika. Untuk aturannya di sini yang pertama ada penyakit flu, yaitu untuk setiap X memiliki flu jika dan hanya jika X memiliki gejala demam, batuk, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua untuk penyakit bronkitis aturannya yaitu untuk setiap X memiliki bronkitis jika dan hanya jika X memiliki gejala batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Kemudian yang ketiga ada keracunan makanan. Untuk keracunan makanan, aturannya yaitu untuk setiap X memiliki keracunan makanan jika dan hanya jika X memiliki gejala mual, muntah, dan diare. Mungkin itu presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian proses instalasi.
Langsung saja kita buka Chrome untuk proses pendownloadan. Pada bagian pencarian, langsung saja kita ketik SWI Prolog. Setelah muncul, langsung saja kita klik SWI Prolognya. Dikarenakan saya akan melakukan proses pendownloadan, maka kita klik pada bagian download. Klik SWI Prolog. Selanjutnya, klik Stable Release. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa bagian, ada yang 32 bit, ada juga yang 64 bit. Dikarenakan Windows saya berukuran 64 bit, maka saya akan mengklik pada Windows 64 bit. Jangan lupa centang pada bagian I understand. Lalu klik download. Tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Setelah proses pendownloadan selesai, langsung saja kita buka aplikasinya. Lalu kita pilih yes. Next. Langsung saja I agree. Next lagi. Next. Next. Install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, finish. Oke, kita coba langsung aja aplikasinya. SWI Prolog. Nah, aplikasi udah dapat dijalankan. Berarti proses instalasi sudah selesai. Untuk menjalankan suatu program di aplikasi SWI Prolog ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di program Prolog kita akan melihat bahwa komentar dimulai dengan simbol persen. Kemudian pada setiap clause diakhiri dengan titik. Lalu kemudian variabel dimulai dengan huruf besar seperti X merupakan variabel. Kemudian nama merupakan variabel. Gejala merupakan variabel. Respon merupakan variabel. Kemudian penyakit juga merupakan variabel. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kode pada program Prolog dengan studi kasus diagnosa penyakit, yang dimana pada struktur kode terdapat fakta dan aturan. Fakta yang ada di sini adalah bersifat dinamis, yang berarti fakta-fakta ini dapat diubah sesuai dengan input pengguna selama program ini masih berjalan. Kemudian penjelasan tentang ketiga aturan. Aturan 1, mendiagnosa flu. Penyakit X flu. Aturan ini menyatakan bahwa pasien X menderita flu jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Gejala X demam, pasien X mengalami demam. Gejala X batuk, pasien X mengalami batuk. Gejala X sakit kepala, pasien X mengalami sakit kepala. Kemudian aturan kedua, mendiagnosis bronkitis. Penyakit X bronkitis. Aturan ini menyatakan bahwa pasien X menderita bronkitis jika 3 kondisi terpenuhi. Gejala X batuk, pasien X mengalami batuk. Gejala X sesak napas, pasien X mengalami sesak napas. Gejala X nyeri dada, pasien X mengalami nyeri dada. Aturan ketiga, mendiagnosa keracunan makanan. Penyakit X keracunan makanan. Aturan ini menyatakan bahwa pasien X menderita keracunan makanan jika 3 kondisi tersebut terpenuhi. Gejala X mual, pasien X mengalami mual. Gejala X muntah, pasien X mengalami muntah. Gejala X diare, pasien X mengalami diare. Alright, masukkan nama pasien dari nama yang dimana berfungsi untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nama
kemudian membaca input pengguna tersebut yang disimpan ke dalam variabel nama. Fakta atau bisa juga disebut database diambil dari input pengguna. Memanggil tanya gejala memiliki dua parameter, yaitu nama dan gejala yang dirasakan. Format digunakan untuk menampilkan pesan dengan format apakah pasien mengalami demam. Kemudian pengguna akan disuruh menginputkan yes or no. Type W adalah placeholder, pemanggilan untuk atom gejala. Read response membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel respon. Assert gejala, nama gejala, respon. Untuk menyimpan gejala jika jawabannya adalah yes. Prosedur diagnosa memiliki satu parameter, yaitu nama. Lalu panggilan penyakit dengan dua parameter, nama, penyakit. Akan mencari semua penyakit yang sesuai dengan gejala pasien. Kemudian format tilde W. Anda kemungkinan menderita tilde W, tilde N, yang dimana tilde W ini diambil dari variabel nama dan tilde N diambil dari variabel penyakit. Berfungsi untuk menampilkan pesan yang menginformasikan pasien mengenai penyakit yang mungkin dideritanya. Lalu diagnosa penyakit dengan parameter underscore digunakan untuk menghentikan iterasi setelah semua penyakit yang mungkin telah diperiksa. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.